warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin-poin terpenting dalam materi bagi hasil dalam ekonomi Islam dan hubungannya terhadap perekonomian atau stabilitas moneter, stabilitas ekonomi secara umum. Oke, baik teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas uang dalam Islam atau Islamic money, yang mana di situ kita juga membahas tentang time value of money atau TVM. Kemudian kita juga membahas economic value of time. Ketika kita membahas time value of money, itu adalah yang menjadi dasar konsep bunga atau interest, dan kemudian kita membahas tentang economic value of time yang menjadi dasar bagi hasil. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bagian dari bagi hasilnya, yang mana teman-teman juga sudah mempelajari sejak semester 1 bahwa perbedaan antara bagi hasil dengan bunga itu antara lain ketika bagi hasil itu berpedoman pada kemungkinan untung dan kemungkinan rugi. Jadi bagi untung dan juga bagi rugi. Sedangkan kalau bunga itu konsepnya harus selalu untung. Kemudian kalau bagi hasil rasio atau persentasenya itu berdasarkan jumlah keuntungannya. Jadi kalau keuntungannya meningkat, nanti bagi hasilnya juga meningkat. Keuntungannya turun, bagi hasilnya turun. Ketika nanti rugi, berarti juga yang dibagikan adalah loss sharingnya. Kemudian untuk yang bunga itu rasio persentase bunga ditentukan dari pokok dana pinjamannya, jadi bukan dari keuntungannya. Kemudian untuk bagi hasil besarnya yang dibagikan itu tergantung keuntungan. Jadi kalau misalnya terjadi kerugian, dilihat dulu kerugian itu diakibatkan dari bisnis risk atau resiko bisnis, murni resiko bisnis, atau kerugian itu diakibatkan oleh human error dari si mudharib atau si pengelola dananya. Kemudian untuk yang bunga itu besarnya keuntungan tetap, jadi baik nanti peminjamnya itu ketika berusaha ada kerugian, itu si pihak bank atau si sohibul malnya, si pemilik dananya tidak mau tahu, yang penting selalu untung. Kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi bagi hasil? Faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Yang faktor langsung yang pertama adalah investment rate, rasio investasi, yang mana ini jumlah dana yang siap diinvestasikan dibandingkan dengan seluruh dana yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah jumlah dana yang ada. Jumlah dana yang ada ini bisa dihitung dengan rata-rata saldo minimum baik bulanan ataupun saldo minimum harian. Kemudian yang ketiga adalah nisbah bagi hasilnya. Jadi nisbah bagi hasilnya yang mau dianut atau disepakati yang mana? Apakah profit sharing atau profit and loss sharing atau revenue sharing, dan ini akan berpengaruh langsung terhadap bagi hasilnya. Kemudian kalau faktor tidak langsung itu ada penentuan butir-butir pendapatan dan biaya. Jadi ketika akad antara si peminjam dengan bank itu akan disepakati biaya-biaya mana dan pendapatan apa saja yang diakui. Misalnya kalau profit sharing berarti kan nanti ketika bagi hasilnya itu harus dikurangi dengan biaya-biaya terlebih dahulu. Nah, biaya ini apa saja itu harus disepakati di awal. Kemudian yang kedua adalah kebijakan akunting. Kebijakan akunting ini tidak berpengaruh secara langsung ya, karena hubungannya juga kalau akunting itu kan pembukuan. Jadi yang dibukukan, yang diakui itu pendapatan apa, dan biaya yang diakui itu biaya apa saja. Kemudian selanjutnya sebagaimana teman-teman tahu, kalau bagi hasil itu macamnya secara garis besar ada profit and loss sharing, meskipun biasanya yang diterapkan adalah profit sharing. Kemudian juga revenue sharing. Nah, di Indonesia itu yang diterapkan adalah revenue sharing. Kalau profit sharing itu ketika menerapkan profit sharing berarti yang di-share, yang dibagikan adalah keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Sedangkan revenue sharing itu yang dibagikan adalah keuntungan bruto, jadi tidak dikurangi dengan biaya-biaya. Kenapa yang diterapkan di Indonesia adalah revenue sharing? Karena bagi hasil pada revenue sharing itu relatif lebih tinggi dibandingkan bagi hasil pada profit sharing, apalagi profit and loss sharing. Nah, bagi hasil yang tinggi ini untuk menarik dan memicu agar para investor itu lebih tertarik untuk investasi atau menabung pada bank syariah. Ya, kemudian karakteristik bagi hasil itu yang pertama, bagi hasil diwujudkan dalam persentase tertentu, yang ini juga disepakati antara bank dan pihak peminjam atau penabung. Kemudian
ketika bagi hasil juga kedua belah pihak harus siap antara bagi untung dan bagi rugi, jadi tidak untung terus. Kemudian juga harus ada jaminan. Jaminan di sini tujuannya ketika nanti ada resiko, yang resiko itu ketika resiko itu muncul dari pihak si peminjam atau pengelola, berarti itu kan hubungannya sama human errornya. Jadi karakteristiknya si peminjam itu buruk misalnya, jadi bisa digunakan jaminan tadi. Kemudian besarnya nisbah itu kan kalau di perbankan biasanya 60/40 atau 70/30. Nah, itu kesepakatan yang mana yang akan dianut oleh peminjam dan pihak bank itu harus disepakati di awal. Kemudian yang terakhir adalah cara menyelesaikan kerugian. Jadi cara menyelesaikan kerugian itu gimana? Yang pertama, kalau itu kerugiannya diakibatkan oleh resiko bisnis, murni resiko bisnis, bukan karena si peminjamnya, maka kerugian harus ditutup terlebih dahulu dengan keuntungannya. Karena keuntungan itu kalau sudah bisa menutupi modal, berarti sudah selesai. Tapi kalau keuntungan itu tidak bisa menutupi modal, maka sisa kerugiannya dibagi antara peminjam dan sohibul mal, mudorib dengan sohibul mal. Dan pembagian kerugian ini besarnya berdasarkan modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas hubungan bagi hasil dengan perekonomian. Coba teman-teman sudah melihat di papan tulis, bisa dilihat di sini. Sebelum kita membahas implikasi bagi hasil terhadap perekonomian, kita akan membahas hubungan nisbah bagi hasil dengan tabungan dan investasi. Jadi tabungan dan investasi di sini berbeda. Sebagaimana kemarin kita bahas neoklasik, klasik, modern dan sebagainya, Hicks itu ya. Tabungan itu adalah saving, investasi ya investasi. Investasi di sini adalah mereka yang meminjam uang. Jadi kurva yang pertama di sini ada S1 adalah simpanan 1, S2 simpanan 2, nisbah X persen. Kemudian di sini ada nisbah Y persen. Jadi ketika semakin tinggi nisbah pertama adalah X persen, kemudian naik menjadi Y persen. Tapi di sini nisbah ini ekspektasinya ya. Ketika ekspektasi terhadap nisbah itu naik, maka keinginan seseorang untuk menyimpan dana di bank syariah itu juga akan meningkat. Dia geser ke S2, meningkat. Maka supply simpanannya adalah garis lurus ke sana. Nah, ini sejalan dengan ekspektasi return pada nisbah yang ada pada investasi. Pada nisbah investasi, ketika ekspektasi return nisbahnya naik, maka tingkat investasi juga naik. Nah, ini berarti hubungan antara supply pada tabungan, simpanan, saving itu berhubungan linear. Linear ketika sini naik, sini juga naik. Itu berhubungan linear dengan ekspektasi return dan juga demand pada investasi. Jadi nggak ada masalah ketika ekspektasi nisbah pada simpanan naik, maka peminjamnya ekspektasi nisbahnya juga naik. Kemudian yang selanjutnya adalah implikasi bagi hasil dalam perekonomian. Ketika seseorang itu taking or doing share base, ini ketika seseorang melakukan atau menerima bagi hasil, maka yang terjadi adalah distribusi income dan kekayaan. Kenapa distribusi income dan kekayaan di sini yang perlu digarisbawahi adalah keadilannya ya. Jadi distribusi income-nya terjadi secara adil karena setiap masing-masing pihak dia menerima nisbah, menerima keuntungan dan juga menerima kerugian berdasarkan modal yang disetorkan. Kemudian distribusi income ini berakibat pada growing the real sector. Jadi sektor real ini terus tumbuh karena kalau dalam ekonomi Islam, itu setiap transaksi uang itu harus diikuti dengan transaksi barang di sektor real. Nah, sektor real tumbuh ini akan berimplikasi pada naiknya produktivitas dan harapan keuntungan. Ketika produktivitas itu naik, harapan keuntungan juga meningkat dan ini akan berpengaruh kepada konsumsi, investasi dan juga ekspor impor yang berhubungan dengan economic growth atau PDB. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk bagi hasil. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin merekomendasikan beberapa buku. Kalau untuk bagi hasilnya, saya sarankan langsung membuka buku-buku kitab hadis. Di sini ada Subulus Salam, meskipun nanti Subulus Salam
Meskipun sebenarnya kalau kita buka di kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu juga ada penjelasan tentang syirkah atau pembagi hasil gitu ya. Tapi bahasanya adalah syirkah. Kemudian juga ada bisa kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia ada fikih Umar bin Khattab, dan ini sudah ada yang mengangkat dalam skripsi. Di sini juga ada bagaimana ketentuan ketika terjadi kerugian pada akad bagi hasil. Jadi kerugian itu nanti pembagiannya seperti apa ada di sini. Kemudian kenapa kalau di ekonomi Islam itu setiap ada permintaan uang itu harus diikuti dengan barang, pertumbuhan barang di sektor real? Itu karena salah satunya nanti akibatnya ketika uang tidak diimbangi dengan barang, muncul yang namanya bubble economic. Bubble economic itu salah satu kisah nyata atau contoh nyatanya adalah krisis ekonomi pada tahun 2008. Di sini dituliskan salah satu ulasannya ya, dituliskan oleh Smith. Smith ini adalah penasihat ekonomi para presiden AS, dan di sini dia membedah kenapa krisis 2008 itu bisa terjadi pada Lehman Brothers. Ya di situ karena ada bubble economics. Nah, bubble economics seperti apa mungkin teman-teman bisa cari lebih lanjut. Dan yang pasti kita juga menggunakan buku ini juga sudah saya sarankan di silabus. Jadi referensi salah satunya adalah buku tentang ekonomi moneter Islam karya Muhammad. Oke, baik teman-teman, saya kira ini dulu materi tentang bagi hasil. Selanjutnya akan kita bahas materi teori permintaan uang dalam ekonomi Islam. Terima kasih, selamat belajar, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.